Berita dunia hari ini dipenuhi oleh analisis geopolitik, kekuatan militer, sanksi ekonomi, dan kemungkinan runtuhnya sebuah rezim. Iran, sebuah bangsa tua dengan sejarah peradaban ribuan tahun, kini sering disebut berada di ambang kejatuhan. Banyak analis berkata, ini soal politik. Namun firman Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam. Alkitab tidak pernah menjelaskan kejatuhan bangsa-bangsa hanya dari sudut strategi manusia. Tuhan selalu membawa kita kepada akar terdalam, kondisi rohani dan moral manusia. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Jika sebuah bangsa runtuh, firman Tuhan bertanya bukan siapa lawannya, melainkan apa yang terjadi dengan hatinya. Bangsa bisa tampak kuat, tapi sakit di dalam. Iran bukan bangsa lemah, ia memiliki struktur negara yang kuat, militer yang disegani, kekayaan sumber daya, pengaruh regional yang luas. Namun Alkitab berulang kali memperingatkan, kekuatan lahiriah tidak pernah menjamin ketahanan rohani. Celakalah mereka yang mengandalkan kuda dan kereta perang, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus. Yesaya 31 ayat 1. Penyakit terbesar sebuah bangsa bukan ekonomi, bukan militer, bukan tekanan asing, melainkan kesesatan rohani. Kesesatan adalah ketika manusia merasa berkuasa atas kebenaran. Tuhan dipakai sebagai simbol, bukan ditaati sebagai Tuhan. Agama dijadikan alat kontrol, bukan jalan pertobatan. Kesesatan lebih berbahaya daripada ateisme. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan lebih keras menegur bangsa yang beragama tapi sesat dibanding bangsa yang tidak mengenalnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yesaya 29 ayat 13. Kesesatan bukan berarti tidak percaya Tuhan. Kesesatan berarti mengaku mewakili Tuhan tapi menindas manusia. Mengatasnamakan kebenaran tapi menolak kasih. Mengklaim kekudusan tapi memelihara ketakutan dan kebencian. Inilah penyakit rohani yang membuat bangsa tampak saleh tetapi rapuh. Tuhan menjatuhkan rezim, bukan bangsa. Satu kebenaran penting dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah membenci suatu bangsa. Tuhan menentang keangkuhan penguasanya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52. Ketika sebuah rezim runtuh, seringkali Tuhan sedang membebaskan rakyat. Tuhan sedang meruntuhkan ilusi kuasa. Tuhan sedang membuka jalan pertobatan. Dalam sejarah Alkitab, Babel runtuh karena kesombongan, Asyur runtuh karena kekerasan, Israel sendiri dihancurkan karena penyembahan palsu. Aku menghukum mereka bukan karena lemahnya mereka, tetapi karena kerasnya hati mereka. Bandingkan Yesaya 36. Tuhan tidak bisa diperalat oleh kekuasaan. Salah satu bentuk kesesatan paling berbahaya adalah menjadikan Tuhan sebagai alat legitimasi politik. Aku membenci perayaanmu, aku tidak suka ibadahmu, karena keadilan tidak mengalir seperti air. Amos 5 ayat 21-24. Tuhan tidak tertarik pada upacara tanpa belas kasihan, doa tanpa pertobatan, hukum agama tanpa keadilan. Ketika pemimpin berbicara tentang Tuhan, tetapi membungkam kebenaran, menghancurkan kebebasan nurani, menindas yang lemah, maka Tuhan sendiri akan menjadi lawannya. Kejatuhan selalu dimulai dari rohani, baru menjadi sejarah. Tidak ada bangsa yang runtuh secara tiba-tiba. Kejatuhan selalu dimulai dari hati yang keras, kebenaran yang dipelintir, nurani yang dibungkam, ketakutan yang dijadikan sistem. Apabila Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Sejarah hanya mencatat tanggal kejatuhan. Firman Tuhan mencatat penyebabnya. Ini peringatan untuk semua bangsa, termasuk kita. Renungan ini bukan tentang Iran saja. Ini tentang setiap bangsa, setiap gereja, setiap orang percaya. Pertanyaannya bukan, apakah kita religius? Tetapi, apakah kita sungguh taat? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21. Bangsa manapun,
termasuk yang merasa paling benar, bisa jatuh bila kebenaran diganti ideologi, Tuhan diganti simbol, kasih diganti kuasa. Kabar baiknya, Tuhan selalu menyisahkan harapan bagi mereka yang mau bertobat. Jika umatku merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan yang jahat, aku akan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Runtuhnya sebuah sistem bisa menjadi awal pemulihan rohani, kesempatan lahirnya keadilan, jalan bagi generasi baru yang takut Tuhan. Tuhan tidak bersukacita melihat bangsa hancur. Tuhan bersukacita melihat hati yang kembali. Jangan takut pada runtuhnya bangsa. Takutlah pada runtuhnya kebenaran. Politik bisa berubah, rezim bisa berganti, peta dunia bisa digambar ulang. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Jika sebuah bangsa runtuh karena kesesatan, itu bukan akhir. Itu adalah peringatan dari Tuhan, bagi dunia, dan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini.
Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gerejamu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.